Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalaban almin izhanata jalim anamsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil almi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil sya'atil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikram wa khususan khasatan ila masma'ata kitab mabati fikiyah Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sa'alillah ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah juz awal ya. Untuk hari ini merupakan pertemuan pertama kali kita di dalam mengkaji kitab Mabadi Fiqhiyah juz awal. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana biya bi'alami fid-dharain amin. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani sifate Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji utawi singkatan mim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi namung kagungane Allah. Iku lillahi namung kagungane Allah. Iku singkatan kha nggih ten dhuwur. Alladzi rupane zat. Alladzi rupane zat hadana kang wis nuduhake sapa alladzi ing kita. Kang singkatan shot kecil di atas. Hadana kang wis nuduhake sapa alladzi ing kita. Lihadza maring iki karangan. Lihadza maring iki karangan. Maring lek disingkat memalib. Memalib ditaruh di samping atas depan. Lihadza maring iki karangan wa ma kunna lan ora ana sapa kita. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linah tadiyah. Iku linah tadiyah yen to oleh pituduh sapa kita. Iku linah tadiyah yen to oleh pituduh sapa kita. Laula an hadana lamun ora yen to nuduhake ingsun utawa kita. Laula an hadana lamun ora yen to nuduhake ingsun utawa kita
sapa Allahu Allah sapa Allah wassalatu utai tambahe rama takzim utawi napa singkatane mim wassalatu utai tambahe rama takzim wassalamu lan rubuh keselamatan wassalamu lan rubuh keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendera kita iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendera kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad rupane disingkat ba'dal gandeng ya ba'dal digandeng Muhammadin rupane Nabi Muhammad Nuril hidayati kang dadi cahyane pituduh Nuril hidayati kang dadi cahyane pituduh wala alihi lan ing atase keluargane jeneng Nabi wala alihi lan ing atase keluargane jeneng Nabi wasabihi lan sahabate Nabi wasabi lan sahabate Nabi nujumir rasyadi kang dadi lintange pituduh nujumir rasyadi kang dadi lintange pituduh wabadu lan ing dalem singkatan zo ya di atas wabadu lan ing dalem sause madzukira minal basmalailah wabadu lan ing dalem sause madzukira minal basmalailah fahadhihi mongko utawi iki perkara kang arep teka ing dalem atine musonep mongko singkatane jim di atas depan fadhi mongko utawi iki perkara kang arep teka ing dalem atine musonep utawa kiye musonep iku durusun pira-pira pelajaran fil fiqhi ing dalem nerangake ilmu fikih ing dalem nerangake ilmu fikih alamat habil imami ing atase anut madhabe Imam Syafi'i ya alamat habil Imam Syafi'i ing atase anut madhabe Imam Syafi'i radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Imam Syafi'i takhayyartuha kang milihake sapa ingsun ing talamid durus takhayyartuha kang milihake sapa ingsun ing durus li talamidil madarisi maring pira-pira murid pira-pira madrasah li talamidil madarisi maring pira-pira madrasah wal ma'ahidi lan pira-pira pondok al islamiyati kang bangsa Islam kang singkatan SOD bi Indonesia ing dalam negara Indonesia wajah Tuhan lan dadake sapa ingsun ing durus
Wajah tualan dadake sapa ingsun ing durus fi arba'ati ajzaa. Fi arba'ati ajzaa ing dalam papat pira-pira juz. Tigawe patang juz mau tujuane muraian krana ngreksa. Muraian krana ngreksa fiha ing dalam durus. Fiha ing dalam durus. Fiha ing dalam durus goro izan nabitati ing pira-pira pertumbuhane akale bocah. Goro izan nabitati ing pira-pira pertumbuhane akale bocah ing singkatan apa? Mimfa di atas. Al Indonesia kang bangsa negara Indonesia. Wa muyulahum lan pira-pira kesenengane talam wa muyulahum lan pira-pira kesenengane talamit wa dawara kulihim lan pira-pira qadar mampune pira-pira akale talamit wa dawara kulihim lan pira-pira qadar mampune pira-pira akale talamit. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayo hakika ing to nyatakake sapa Allah ma ing perkara aratu kang karep sapa ingsun in uridu ora karep sapa ingsun ilal islaha angin gawe bagus mastata'tu ing dalem selagine mampu sapa ingsun wa ma taufiki ora ana utawi pitulungan ingsun iku ila bilahi kejaba kelawan pitulunge Allah alaihi ing atase Allah tawakaltu pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun TTD Umar Abdul Jabbar. Jadi Syekh Umar Abdul Jabbar pengarang kitab Mabadi Fiqyah ini memulai karangannya yaitu pertama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yaitu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan selain itu juga beliau memuji kepada Allah dengan berkatanya Alhamdulillah. Semua puji ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Yaitu zat yang mana kita itu tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan bisa melakukan sesuatu yang diridhoi Allah kecuali kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah yang kita terima dengan bukti kita bisa memulai agama Islam dan juga bisa melakukan ajaran-ajaran agama Islam ini niscaya karena hidayah dari Allah. Andaikan kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, niscaya tidak bisa kita masuk agama Islam dan juga mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam tersebut.
Nah, selain itu beliau juga wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah, mendoakan semoga rahmat ta'zim dan juga salamnya Allah selalu dilimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan menjadi cahaya petunjuk, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga rahmat ta'zim dan salamnya Allah selalu dilimpahkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang mana para sahabatnya Nabi ini bagaikan bintang-bintang di dalam memberikan petunjuk kepada umat. Nah, wabatu, setelah beliau membaca bismillah, alhamdulillah, lantas salawat salam, fadhi durusun fil fikhi ala madhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang terbesit di dalam hati beliau, yaitu ingin menyusun suatu pelajaran yang menerangkan tentang fikih, tentang ilmu fikih, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal haram, tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik masalah sholat, puasa, haji, bahkan jual beli, dengan mengikuti yaitu madhab Imam Syafi'i. Sebagai ciri dari ahli sunnah wa jamaah an-najiyah, yaitu di bidang fikih, mengikuti salah satu dari 4 madhab, di antaranya yaitu madhab Imam Syafi'i. Kebanyakan orang Indonesia ini mengikuti di bidang fikihnya madhab Imam Syafi'i. Nah, takhayyartuha li talamitil madaris wal ma'ahid al-islamiyah di Indonesia. Jadi beliau mengarang kitab Mabhadi Fikih ini diperuntukkan bagi murid-murid madrasah dan murid-murid pondok pesantren Islam di negara Indonesia yang kita cintai ini. Wajahatuha fi arba'ati ajza'a, dan beliau jadikan kitab ini nanti yaitu menjadi 4 juz. 4 juz. Kenapa kok dijadikan 4 juz? Alasannya yaitu muraiyan fiya goro izan nabitati al indonesiati wa muyulahum wa tawaraukulihim, yaitu disesuaikan dengan kadar kemampuan santri-santri atau murid-murid yang ada di negara Indonesia ini, supaya dia tidak merasa keberatan di dalam mempelajari kitab ini nanti. Makanya dibuat menjadi 4 juz, yang antara juz 1 dengan juz yang kedua itu nanti cara penyampaiannya itu secara bertahap, karena ya melihat kondisi murid yang masih kecil, ini jelas akal pikirannya belum mampu kalau diterangkan secara detail, secara jeli. Maka dengan cara perlahan-lahan ini nanti akan menjadikan murid itu senang untuk mempelajari kitab tersebut, dan juga akan bisa memahami apa yang dikandung di dalam kitab Mabhadi Fikih secara menyeluruh nanti. As'allaha ayyuhaqqiqa ma aratu in urida ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan beliau Syekh Omar Abdul Jabbar ini juga berdoa meminta kepada Allah semoga Allah menyatakan apa yang menjadi kehendak beliau. Beliau tidaklah berkehendak untuk menyusun kitab Mabhadi ini kecuali untuk kebaikan, selama beliau mampu, dan beliau tidaklah mendapatkan pertolongan untuk melakukan ini semua kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala beliau berpasrah diri atau tawakal. Sin ma iku opo.
Sin ma iku apa? Al-Islamu utai kang aran Islam. Al-Islamu utai kang aran Islam. Jadi babnya ini akan menerangkan tentang agama Islam, ya, tentang agama Islam. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu bahwasanya sahabat Umar ini berkata, ketika kami itu sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, pada suatu hari itu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menggunakan pakaian serba putih, memakai baju yang semuanya itu putih, dan putihnya itu tidak hanya sekedar putih, sangat putih, dan orang ini berambut sangat hitam. Nah, tidak tampak padanya itu bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami para sahabat itu yang mengenalnya. Nah, hingga kemudian orang ini duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu menempelkan kedua lututnya pada lutut Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya itu saja, dia juga meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad SAW, seraya dia itu berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian orang itu berkata lagi, "Anda benar." Nah, kami para sahabat itu semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Nah, kemudian dia itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Nah, kemudian dia itu berkata lagi, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi atau bertanya lagi kepada Rasulullah, "Beritakan aku tentang ihsan." Lalu beliau Nabi Muhammad SAW ini bersabda, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, jika engkau tidak melihatnya, maka dia, Allah itu melihatmu. Ini akan menerangkan tentang agama Islam, agama yang kita peluk, agama yang kita jadikan sebagai agama kita. Jadi di sini ada pertanyaan sin, mal Islamu. Jawabnya jim, huwa utawi al Islam. Huwa utawi al Islam iku adinu agama. Iku adinu agama. Alladzi ba'atsa kang wis ngutus. Alladzi ba'atsa kang wis ngutus sapa Allahu Allah. Sapa singkatan napa fa'alim. Sapa Allah bi kelawan adin.
bi kelawan adin saidana ing Gusti kita saidana ing Gusti kita ing singkatan apa memfa saidana ing Gusti kita Muhammadan rupane Nabi Muhammadan rupane Nabi Muhammad singkatan badal rupane singkatane badal ba'rodal digandeng Muhammadan rupane Nabi Muhammad sallallahu muga-muga nambahi rahmat ta'zim sallallahu muga-muga nambahi rahmat ta'zim sapa Allah alaihi ing atase jeneng Nabi Muhammad wassalama lan muga-muga nambahi rahmat salam wassalama lan muga-muga nambahi rahmat salam sapa Allah ing atase jeneng Nabi Muhammad. Lah, tujuane Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa agama Islam tersebut adalah lihidayatin nasi. Lihidayatin nasi maring nuduhake menungso. Lihidayatin nasi maring nuduhake menungso wasa'adatim lan bejane nas. Wasa'adatim lan bejane nas. Jadi ada pertanyaan sin ma al Islamu, apakah definisi Islam, apakah pengertian Islam? Lantas dijawab jim wa at-tinu alladzi ba'atsallahu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa asa'adatihim. Nah, Islam ialah agama yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan membawanya sebagai petunjuk manusia dan keberuntungan mereka. Jadi agama Islam ini diperintahkan oleh Allah untuk dibawa Nabi Muhammad SAW dengan tujuan apa? Untuk memberi petunjuk kepada manusia jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk keberuntungan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, Islam itu kalau secara bahasa artinya yaitu tunduk dan patuh secara totalitas, secara menyeluruh. Nah, sedangkan Islam secara syarak, Islam itu bisa diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diketahui secara pasti. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Islam, definisi dari Islam, lantas kita pun juga harus tahu rukun-rukun dari agama Islam yang kita jadikan sebagai agama kita tersebut. Sin kam iku piro. Sin kam iku piro. Iku singkatan apa wong? Kha. Sin kam iku piro arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam. Arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam. Jawabe jim arkanul islami. Arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam. Arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam. Iku khamsatun 5. Iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5. Jadi ada pertanyaan berapakah
rukun-rukun Islam. Sin kam arkanul islami. Berapakah rukun-rukun Islam? Jawabnya jim arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Apa saja 5 itu? Yaitu al-awalu. Al-awalu utai kang awal. Utai singkatan apa? Mim, ya. Al-awalu utai kang awal iku syahadatuan. Iku syahadatuan naksani temen setune kelakuan. Iku syahadatuan naksani temen setune kelakuan. Kelakuan itu lek sampeyan disingkat titik 3 di bawah ya. Iku la ilaha. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud illallahu kejaba Allah. Illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan. Wa anna Muhammadan temen sedune Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan temen sedune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Nah, rukun Islam yang ada 5 tadi. Nomor 1 yaitu al-awalu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah melainkan Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Atau yang nomor 1 ini bisa kita katakan sebagai syahadatain. Ini membaca 2 kalimat syahadah. Ini hukumnya wajib. Karena ini merupakan rukun Islam yang nomor 1. Jadi rukun Islam yang nomor 1 itu melafadzkan 2 kalimat syahadat tersebut, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu la ilaha illallah. Syahadat rasul wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib untuk dilafadzkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati, Nah, bagi orang kafir, orang di luar Islam yang menginginkan untuk masuk ke agama Islam, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah melafadzkan 2 kalimat syahadat ini dengan lisannya dan membenarkan dengan hatinya. Begitu juga orang murtad, orang yang dulunya pernah masuk Islam, lantas karena suatu hal akhirnya dia keluar dari Islam. Maka ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya mau masuk Islam lagi, dia pun juga wajib untuk melafadzkan 2 kalimat syahadat tersebut dengan lisannya dan membenarkan dengan hatinya. Nah, jadi harus mempunyai keyakinan bahwasanya di dalam hatinya itu harus mempunyai keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan harus mengakui di dalam hatinya bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, jadi kalau orang di luar Islam atau orang murtad ingin masuk agama Islam, terlebih dahulu harus mengucap 2 kalimat syahadat dengan lisannya dan membenarkan dengan hatinya. Namun bagi anak-anaknya orang Islam, ini secara otomatis dia itu dianggap sebagai orang yang beragama Islam. Jadi tidak perlu baginya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Karena apa? Dia sudah Islam, mengikuti dari keislaman orang tuanya. Namun kalau sampai mungkin setelah menginjak balik kok dia itu keluar dari Islam, lantas suatu saat ingin masuk lagi ke
agama Islam, dia juga harus mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut dan membenarkan dengan hatinya. Itu rukun Islam yang nomor 1. Nah, Afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku musholati jumenengake salat. Iku musholati jumenengake salat. Nah, rukun Islam yang nomor 2 yaitu mendirikan salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat wajib. Yaitu salat wajib 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, bagi orang yang memeluk agama Islam, ini wajib untuk melakukan salat fardu tersebut. Jika sampai dia itu tidak melakukan karena unsur malas, maka jika dia itu tidak melakukan salat fardu tersebut dengan unsur malas, dia berdosa, dianggap sebagai orang yang fasik. Namun jika tidak melakukannya salat 5 waktu itu atas dasar dia tidak meyakini akan kewajiban salat 5 waktu tersebut baginya, maka dia keluar dari Islamnya, alias murtad. Nah, asalisu utai kang kaping 3. Asalisu utai kang kaping 3 iku ita uzakati. Iku ita uzakati awe zakat. Iku ita uzakati awe zakat. Nah, sekarang rukun Islam yang nomor 3 yaitu menunaikan zakat. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya di dalam masalah zakat ini zakat ada 2 macam. Pertama yaitu zakat fitrah yang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwanya orang muslim tersebut, dan yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta, tujuannya adalah untuk membersihkan harta-harta yang dimiliki oleh kaum muslimin tersebut. Jadi ketika ada orang muslim kok oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi harta banyak sampai hartanya itu mencapai 1 nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat hartanya tersebut. Semisal mungkin orang yang menanam padi ataupun orang yang menanam jagung, ini kok padi atau jagungnya itu ketika panen sudah mencapai 1 nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat padi dan zakat jagungnya tersebut. Atau semisal ada orang muslim yang berprofesi sebagai pedagang, maka ketika modalnya ini sudah mencapai 1 nisab, setiap tahunnya dia harus mengeluarkan zakatnya, dengan tujuan yaitu untuk membersihkan hartanya dari haknya orang lain, yaitu siapa? Fakir miskin. Nah, zakat ini nanti tasarrufnya kemana? Nah, zakat ini nanti tasarrufnya kemana? Diberikan kepada siapa? Nah, masalah ini di dalam Al-Quran Allah menerangkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa bin sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat ini nanti diberikan kepada pertama yaitu fuqara, orang-orang fakir. Kedua yaitu diberikan kepada para masakin, orang-orang miskin, dan juga amil, orang yang menjadi amil zakat. Terus diberikan kepada siapa? Yaitu mu'alaf,
mu'alaf qulubuhum, orang mu'alaf, dan diberikan kepada rikob atau budak. Diberikan lagi yaitu kepada ghorim, orang yang banyak utang, dia tidak bisa menyaur ketika sudah jatuh tempo, tidak ada harta dirinya yang bisa untuk membayar hutangnya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Dan juga zakat itu wajib diberikan kepada sabilillah, orang-orang yang perang secara fisik memerangi orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Dan terakhir, zakat itu diberikan kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang musafir yang kehabisan bekal, lantas dia hinggah di tempat pembagian zakat. Maka Ibnu Sabil seperti ini berhak untuk menerima zakat dari orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat. Itu rukun Islam yang nomor 3. Nah, Arabiu tae kang kaping 4. Arabiu tae kang kaping 4 iku somo Ramadhana, puasa wulan Ramadan. Iku somo Ramadhana, puasa wulan Ramadan. Nah, rukun Islam yang nomor 4 yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, ketika seorang muslim ini kok menemukan bulan suci Ramadan, maka wajib baginya untuk melakukan puasa Ramadan tersebut, terkecuali jika ada uzur, semisal perempuan yang menjumpai bulan suci Ramadan tapi dia dalam keadaan haid ataupun nifas, maka baginya tidak diperbolehkan puasa bulan Ramadan tersebut. Namun nanti setelah selesai dari haidnya ataupun nifasnya, dia wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan karena uzur tadi. Al-khamisu utahe kang kaping 5. Al-khamisu utahe kang kaping 5 iku hajjul baiti, haji ing dalam Baitullah atau ana Baitullah. Iku hajjul baiti, haji ana Baitullah. Lil mustati'i kedue wong kang kuwasa. Kedue niku singkatane napa? Kaf ya. Lil mustati'i kedue wong kang kuwasa. Lil mustati'i kedue wong kang kuwasa. Nah, sekarang rukun Islam yang nomor 5 yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi bagi orang-orang muslim yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, semisal dia itu punya harta untuk bekal perjalanan ke Baitullah, baik dari mulai berangkatnya dan ketika dia mukim di sana, dan juga ketika dia pulang ke tanah kelahirannya, serta mampu untuk meninggali harta bagi orang-orang yang ditinggalkan di rumahnya selama dia berada di Baitullah tadi, dan juga aman perjalanan yang ia lalui serta sehat tubuhnya. Maka orang yang sudah diberi kemampuan seperti ini oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, dia wajib untuk menjalankan ibadah haji tersebut. Nah, bagi orang yang belum diberi kemampuan oleh Allah, kewajibannya apa? Yaitu untuk azam. Dia azam ya, mengenyengaja di dalam hatinya, jika nanti dia itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan haji ke Baitullah, maka dia pun juga akan melakukan. Maka dengan azam tersebut, jika orang ini nanti kok
kenyataannya suatu saat oleh Allah diberi kemampuan, dia pun juga harus melakukan haji ke Baitullah. Namun jika ternyata sampai meninggalnya oleh Allah dia tidak diberi kemampuan untuk melaksanakan haji ke Baitullah, dia di akhirat sudah dianggap sebagai orang yang melaksanakan kewajiban yaitu ibadah haji. Nah, dari rukun-rukun Islam yang ada 5 itu tadi itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, yang mana bunyi dari hadis tersebut adalah bunyal Islamu ala khamsin. Jadi agama Islam ini dibangun atas 5 dasar. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa iqamus sholati wa itaz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan juga menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Makna asyhadu an. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Makna asyhadu an la ilaha illallah ta maknane lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing temen sedene kelakuan. An ing temen sedene kelakuan. Kelakan won apa singkatane? Titik 3. An ing temen sedene kelakuan iku la ilaha. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud illallahu angin Allah. Illallahu angin Allah. Jim maknahu utai maknane asyhadu alla ilaha illallah iku ataqidu ngiyakinake sapa ingsun. Iku ataqidu ngiyakinake sapa ingsun annallaha ing temen setune Allah. Annallaha ing temen setune Allah iku wahidun kang siji. Iku wahidun kang siji. La syarika ora ana kang nyekutoni iku mujud. La syarika ora ana kang nyekutoni iku mujud lahu maring Allah. Lahu maring Allah. Maring singkatan mim alif. Fi ibadatihi ing dalam ibadah ing Allah. Fi ibadati ing dalam ibadah ing Allah. Wala fi mulkihi, wala fil mukilan ora ing dalam keratone Allah. Wala fil mukilan ora ing dalam keratone Allah. Jadi ada pertanyaan, sin ma makna asyhadu alla ilaha illallah. Apakah makna aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah? Itu apa maknanya? Atas dijawab jim maknahu a'taqidu annallaha wahidun la syarika lahu fi ibadatihi wala fi mulkihi. Maknanya yaitu aku meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha esa dan tiada sekutu sama sekali baginya dalam menyembahnya, dan tiada pula
pada kekuasaannya. Jadi keyakinan atau syahadah di sini itu harus disertai dengan kemantapan hati dan dalil serta diperdengarkan kepada orang lain. Nah, selain itu arti syahadat ialah meyakini bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan yang lain. Namun Allah itu ialah zat yang dibutuhkan. Jadi semua makhluknya Allah ini membutuhkan Allah. Tapi sebaliknya Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Nah, Allah itu adalah zat yang bersih dari sifat kekurangan. Tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, tidak ada yang menyamainya dari segi sifat, zat, dan pekerjaannya. Sin ma iku opo? Sin ma iku opo? Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utai maknane lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing temen setune Nabi Muhammad. Anna Muhammadan ing temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Iku Rasulullah utusane Allah. Jim maknahu ta maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku atakidu ngiyakinake sapa ingsun. Iku atakidu ngiyakinake sapa ingsun anna sayyidana temen setune Gusti kita. Anna sayyidana temen setune Gusti kita Muhammadan rupane jeneng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Iku Rasulullah utusane Allah. Ijamil khalqi maring sekabehane makhluk. Maring napa singkatane? Mim alif. Ijamil khalqi maring sekabehane makhluk. Wajibulan wajib. Wajibulan wajib apa taatuhu anut ing Nabi. Apa taatu anut ing Nabi fima ing dalam barang. Fima ing dalam barang. Amara kang wis perintah. Amara kang wis perintah. Sapa jeneng Nabi ing ma. Amara kang wis perintah sapa jeneng Nabi ing ma watasdiku lan benerake ing jeneng Nabi. Watasdiku lan benerake ing jeneng Nabi fima ing dalem barang. Fima ing dalem barang akhbaro kang paring khobar. Akhbaro kang paring khobar sapa jeneng Nabi. Akhbaro kang paring khobar sapa jeneng Nabi wajadina buma lan ngedoi barang. Wajadina buma lan ngedoi barang nah kang wis nyegah sapa jeneng Nabi. Nah kang wis nyegah sapa jeneng Nabi anhu saking ma. Anhu saking ma. Wa zajaro lan tegese nglarang sapa jeneng Nabi ing ma. Wa zajara lan tegese nglarang sapa jeneng Nabi ing ma. Jadi ada pertanyaannya berupa sin ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah makna aku bersaksi bahwa Muhammad ialah utusan Allah? Lantas
pertanyaan ini dijawab dengan jawaban jim maknahu ataqidu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah bijamil khalqi wajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbaro wajib tinabu manaha anu wazajaro. Jadi maknanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ialah aku meyakini bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah bagi semua makhluk dan wajib untuk mentaatinya dalam segala hal yang diperintahkannya, membenarkannya dalam segala hal yang dikabarkannya, dan menjauhi segala larangan yang telah dilarangnya. Nah, maka barang siapa kok menganggap bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ialah merupakan suatu kebohongan, maka orang ini dihukumi kafir. Dan barang siapa tidak mengindahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ia berdosa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.